satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus, padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan Allah, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Selamat pagi, Pagi Romo, apa kabar? luar biasa. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali merayakan Ekaristi pagi hari ini. Hari ini kita yang berdoa untuk keselamatan jiwa bagi Bapak Andreas Winarto, Bapak Anton Razak, Saudari Ika Faristiani 100 hari. Mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama kita berseru, saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon datanglah memberikan sabda penghiburan bila hidup kami terancam perang atau penderitaan. Semoga kami Kau beri pengharapan pada Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan dalam kitab suci. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan,
tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya, dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakin dan menukar namanya menjadi Zedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi Aku akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil ini sering saya gunakan atau para imam atau prodiakon yang melakukan ibadat pemberkatan rumah atau misa pemberkatan rumah. Dan di situ memang ada sebuah perumpamaan, setiap orang yang membangun rumah di atas batu pasti lebih kuat dibandingkan di atas pasir. Kalau terjadi banjir atau hujan atau terjadi bencana alam. Tetapi saudari-saudara yang terkasih, tidaklah demikian pada saat ini. Banyak orang membangun di atas pasir, di pinggir-pinggir pantai dengan pondasi yang kuat, dengan beton yang kuat, juga bisa lebih kuat daripada membangun di atas batu yang semennya ataupun tanahnya juga tidak kuat. Di situ Tuhan hanya ingin mengatakan bagaimana perumpamaan seorang yang ingin mengikuti Tuhan, membangun sebuah keluarga. Tapi dalam hal ini Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan juga melakukannya seperti orang yang membangun rumah. Orang yang bijak dengan orang yang bodoh. Maka kalau kita juga punya semangat. Setelah kita mendengar firman Tuhan, gimana ya caranya agar saya bisa memperoleh kedamaian. Agar kita bisa memperoleh kekuatan. Maka tubuh kita harus kuat dulu. Semangat kita dan kita lakukan apa yang baik kita lakukan, baru kita bisa lakukan pada orang lain. Saya ingat khotbah Romo Niko beberapa hari yang lalu. Sebelum kita memberikan yang baik, kita lakukan dulu. Apakah ini baik untuk saya? Kalau Anda mau diperlakukan dengan baik, lakukan juga orang lain dengan baik. Ini hukum cinta yang gak bisa
kita harus hilangkan begitu saja. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih, jangan sampai pada saatnya nanti bilang, Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah bernubuat, aku sudah memberikan mujizat, aku sudah bla bla bla. Lalu Yesus bilang, gue gak kenal lo. Nyalah daripada aku pembuat kejahatan yang hanya bisa ngomong, yang hanya munafik, yang hanya bisa pamer. Tapi lakukan cinta yang dilakukan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan. Bersujud kami di altar-Mu, bersyukur kami kepada kami menerima roti yang kami siapkan, nasi bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebagaimana dilambangkan bercampur dan air dan tanah. Yang kami miliki, harapan dan niat yang murni, jadi abdi cinta sejati, berkarya dari usaha manusia hati. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah nan suci, sumber nadi iman insani. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah nan suci, sumber nadi iman insani. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bangunlah kami menjadi umat, menjadi gereja tempat kediaman-Mu, serta tempat Engkau membagikan rezeki dan kedamaian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, sebab Engkau menciptakan kami agar kami cinta padamu dan pada sesama kami. Kami berterima kasih pula kepadamu sebab kami dapat berkumpul dan bercakap-cakap serta bergembira bersama. Atas semua anugerah-Mu itu ya Bapa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu bersama semua orang yang percaya kepadamu, bersama para kudus dan para malaikat di surga. Kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia dan membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepadamu dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitan-Nya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama dengan Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkan-Nya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaan-Nya
Tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef Mempelai yang suci, para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tahan intinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu dan resulilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Ia mengajar sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur karena telah menemukan seorang saksi penuh wibawa yang telah membicarakan di Kau, ialah Yesus Mesias Tuhan kami. Semoga sabdanya selalu menjadi pegangan hidup kami dimanapun, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita doakan 3 kali Salam Maria untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, juga untuk adik kita Yudit yang mohon kekuatan agar disembuhkan dari penyakitnya. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak
Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi ku tilang nyanyi. Terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu. Terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku.